fokus lagi. Ya, oke Bapak Ibu, kita mulai sesi 2. Disiapkan peralatan tulisnya. Nah, inilah adalah sistem BPS Bapak Ibu, yaitu sebuah formula yang akan memastikan siapapun Bapak Ibu, mau gaptek maupun tidak gaptek, itu bisa sukses 5-12 bulan dengan potensi passive income itu 100 juta per bulan. Nah, apa itu sistem BPS? Tolong diperhatikan. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan nih. Ya, layar handphone Bapak Ibu. Ruh atau nyawanya BPS itu ada di mana Bapak Ibu? Atau ruh nyawanya bisnis Bapak Ibu itu di mana? Nah, untuk sukses 5 bulan, maksimal 12 bulan, maka Bapak Ibu wajib membangun aset. Jadi wajib membangun aset kalau mau dapat passive income 100 juta per bulan. Ya. Nah, aset itu apa? Ya tadi, tim generasi 1 sampai 20 itulah aset Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ingin dapat passive income 100 juta per bulan, maka Bapak Ibu lewat proyek iklan baris sama PPOB, Bapak Ibu harus membangun aset generasi 1 sampai generasi 20 untuk dapat passive income 100 juta per bulan. Nah, sekarang nyawanya aset itu ada di mana? Nyawanya atau ruhnya aset itu di mana? Di sistem BPS. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menjalankan bisnis ini tidak memakai sistem, maka dipastikan sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan punya aset. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya aset, maka sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan pernah passive income 100 juta per bulan. Tidak akan pernah bebas waktu, bebas finansial 100 juta per bulan. Nah, sekarang nyawanya sistem itu di mana? Ruhnya sistem itu ada di duplikasi. Nah, apa itu duplikasi? Duplikasi itu adalah Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu praktekkan apa yang dipelajari, dan Bapak Ibu sedekahkan ilmu yang Bapak Ibu pelajari praktekkan, itu namanya duplikasi. Kalau cuma belajar, itu yang keren cuma Bapak Ibu, yang jago cuma Bapak Ibu, yang pinter cuma Bapak Ibu. Bapak Ibu praktekkan juga yang pinter cuma Bapak Ibu, yang jago juga Bapak Ibu. Ya. Tapi tim Bapak Ibu lemah semua. Tapi kalau Bapak Ibu sedekah ilmu, Bapak Ibu berbagi ilmu, apa yang Bapak Ibu pelajari, apa Bapak Ibu praktekkan, maka disitulah Bapak Ibu timnya akan kuat. Di situ disebut dengan duplikasi. Jadi duplikasi itu harus ada 3 poin tadi. Poin belajar, poin praktek, dan poin sedekah ilmu. Tanpa itu, maka duplikasi tidak akan berjalan. Ya, kalau tidak ada duplikasi, maka bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Jadi ingat, nyawanya sistem itu duplikasi. Jadi kalau duplikasi tidak berjalan di tim Bapak Ibu, maka bisnis Bapak Ibu dipastikan tidak digerakkan dengan sistem, tapi digerakkan oleh kekuatan Bapak Ibu. Bedakan menggerakkan bisnis dengan kekuatan Bapak Ibu dengan pakai sistem. Gampangnya itu apa? Bapak Ibu mau mengolah sawah, mau pakai tangan atau pakai traktor, itu pilihannya. Kalau pakai kekuatan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu pakai tangan mengolah sawah tadi. Membangun bisnis ini pakai tangan. Kalau pakai traktor, berarti Bapak Ibu pakai sistem BPS. Mau pilih yang mana? Ya, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Kalau mau berdarah-darah, ya pakai tangan. Kalau mau hari ini smart, cerdas, efektif, efisien, mudah, ya pakai traktor. Pakai sistem BPS. Itu bedanya. Nah, pilihan di tangan Bapak Ibu. Mau berdarah-darah atau tidak. Ya, yang ketiga, nyawanya duplikasi itu ada di mana? Ya, ini Bapak Ibu harus pahami itu. Ya, di layar handphone Bapak Ibu, nyawanya duplikasi itu di mana? Di pertemuan. Jadi kalau nggak ada pertemuan, maka tidak akan mungkin ada duplikasi. Nah, kalau nggak ada duplikasi, berarti bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Nah, kalau tidak digerakkan oleh sistem, maka bisnis Bapak Ibu tidak akan punya aset selamanya. Kalau nggak punya aset, ya lupakanlah passive income 100 juta per bulan. Dapat duit, tapi itu active income, bukan passive income. Ya, bedakan antara active income sama passive income. Ya, kalau dapat duit tanpa sistem itu namanya active income. Ya, tiap bulan Bapak Ibu dapat duit, tapi sampai kapan Bapak Ibu mau hari ini bekerja terus sampai kapan? Ya, kita kan hari ini mengajarkan bekerja 5-12 bulan, setelah itu nggak usah bekerja lagi. Tapi tiap bulan dapat 100 juta per bulan. Itu yang kita ajarkan di BBS. Nah, sekarang nyawanya pertemuan tuh di mana? Di training sama privat BBS. Nah, jadi bisnis Bapak Ibu itu digerakkan dari training ke training, dari private ke private. Disitulah makanya kenapa selalu saya katakan di grup sama di WhatsApp Bapak Ibu bahwa training dan privat itu ruhnya bisnis Bapak Ibu, nyawanya bisnis Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh training sama privat BBS, maka dipastikan di situ tidak ada duplikasi.
dipastikan duplikasi nggak berjalan. Kalau duplikasi nggak berjalan, maka bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Kalau tidak digerakkan oleh sistem, maka sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan punya aset dari generasi 1 sampai 20. Dan itu sudah lampu merah, Bapak Ibu tidak akan pernah punya passive income 100 juta per bulan. Nah, sekarang sistem BPS itu apa? Nah, ini lihat di layar handphone Bapak Ibu. Sistem BPS itu adalah 7 langkah sukses BPS. Ya, formula yang memastikan Bapak Ibu mau gaptek tidak gaptek, yang akan sukses 5 sampai 12 bulan ke depan itu ini. 7 langkah sukses BPS. Bukan 6 langkah, bukan 3 langkah, bukan 1 langkah, bukan 10 langkah, bukan 20 langkah, tapi 7 langkah sukses BPS. Nah, apa saja 7 langkah sukses itu? Yang pertama, punya impian dan komitmen terhadap impian BPS masing-masing. Yang kedua adalah install aplikasi Zoom. Yang ketiga adalah install aplikasi Telegram. Yang keempat adalah selalu mengikuti atau selalu hadir di training sama privat BPS. Yang kelima adalah melakukan 10 SOP BPS untuk membangun 4 mitra baru dalam waktu 1-2 minggu sejak daftar BPS. Yang keenam, memindahkan belanja atau pengeluaran sehari-hari atau bulanan ke BPS Smart Journey. Yang ketujuh, itu adalah mendampingi dan mengajarkan atau menduplikasikan langkah 1-6 ke mitra-mitra bisnis Bapak Ibu. Nah, ada satu langkah yang dimana ini saya akan jelaskan besok di privat, yaitu langkah 5. Dari 7 langkah sukses BPS ini, ada satu langkah yang betul-betul, kalau Bapak Ibu bisa menaklukkan langkah 5 BPS ini, maka Bapak Ibu akan sangat mudah sekali menaklukkan 6 langkah yang lainnya. Ya, makanya besok di privat BPS jam 20, ya hadirkan tim Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga harus hadir, supaya bisa tahu bagaimana menaklukkan langkah 5. Karena langkah 5 ini perlu pertemuan khusus, perlu hari ini private khusus, ya, di mana besok saya akan sampaikan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menaklukkan 4 mitra baru dengan mudah sekali dalam waktu sampai 1-2 minggu. Dan ini sudah dibuktikan oleh sponsor maupun leader-leader Bapak Ibu, baik mereka gaptek maupun tidak gaptek, itu ketika mereka melakukan 10 SOP BPS, ini mereka sangat mudah sekali membangun mitra-mitra baru di bawah mereka. Bahkan sehari itu bisa closing 2, bisa closing 1, bisa closing 3, itu yang mereka dapatkan ketika mereka betul-betul mempraktekkan ilmu yang kita ajarkan di poin 5 ini. Jadi ilmu yang kita ajarkan besok, itu betul-betul adalah ilmu yang sudah sangat terbukti, teruji, bahkan siapapun bisa dengan mudah menaklukkan 4 mitra baru dalam waktu 1-2 minggu, asal mau belajar, mau praktek, dan mau sedekah ilmu kepada timnya. Ya, ini 7 langkah sukses BPS, Bapak Ibu, yang betul-betul Bapak Ibu harus lakukan dari sejak pertama bergabung BPS sampai betul-betul sukses dalam waktu 5-12 bulan ke depan. Dan ini kita garansi, siapapun Anda, kita garansi yang melakukan 7 langkah sukses ini 100%, ya berarti Bapak Ibu bekerja dengan sistem, menggerakkan bisnis dengan sistem, maka kita garansi bukan 100% lagi, 1000% dalam waktu 5-12 bulan ke depan, Bapak Ibu dapat passive income 100 juta per bulan. Ya, dengan catatan, Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu pelajari, praktekkan, dan sedekah ilmunya. Oke, saya akan lanjut. Ya, ini adalah penjelasan tadi. Kenapa hari ini proyek iklan Barisimo sama PPOB kita running di depan untuk membangun gerbong generasi 1 sampai generasi 20. Ya, lihat di layar handphone Bapak Ibu, kenapa proyek iklan Barisimo ya sama PPOB kita running di depan, bukan marketplace kursus online pro haji kesehatan dan sebagainya. Nah, ini alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, ya kalau Bapak Ibu hari ini menawarkan iklan, ya maka Bapak Ibu bisa menawarkan ke semua pemain, mau pemain MLM, mau pemain yang jualan produk, mau jualan jasa, itu Bapak Ibu bisa tawarin iklan. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini mainnya di marketplace, umroh haji dan sebagainya, maka itu otomatis Bapak Ibu akan menciptakan gap, menciptakan kompetitor, menciptakan persaingan dengan orang-orang di lapangan. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini hadir dengan iklan, maka Bapak Ibu akan semakin mudah menawarkan proyek bisnis ini kepada mereka. Karena apa? Karena Bapak Ibu bukan menciptakan kompetisi, bukan menciptakan persaingan di lapangan, tapi justru menciptakan sinergi. Ya, sinergitas dengan mereka tanpa mengganggu proyek bisnis mereka, tanpa mengganggu pekerjaan awal mereka. Itulah proyek iklan Barisimo. Kenapa kita taruh di depan?
Dan ini otomatis market Bapak Ibu itu akan sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Karena pemain apapun bisa Bapak Ibu tawarin. Ya, mau pemain MLM, mau pemain asuransi, mau pemain hari ini yang jualan produk, mau jualan jasa, bisa Bapak Ibu tawarin semuanya di Project Land Barissimo ini. Ya, yang kedua, yang Bapak Ibu hari ini harus perhatikan ini luar biasa. Di sini Bapak Ibu akan menciptakan atau memberikan peluang kepada prospek Bapak Ibu untuk dapat 10 sumber income. Ya, 10 sumber income. Ya, atau 10 keran air atau 10 keranjang telur. Ya kan? Kalau kemarin mereka cuma punya 1 keran air, kalau mereka punya 1 keranjang, nah pertanyaan saya kepada mereka adalah kalau kerannya macet, kalau keranjangnya itu jatuh apa enggak, kebingungan gitu loh. Contoh hari ini Bapak Ibu kerja, terus ujuk-ujuk perusahaan tutup, otomatis kan PHK besar-besaran. Atau Bapak Ibu kena PHK, atau Bapak Ibu hari ini sakit, yang dalam tanda kutip sakitnya itu membuat Bapak Ibu tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama, sakit keras, sakit parah lah istilahnya. Ya, terus Bapak Ibu misalkan kecelakaan tetap sehingga Bapak Ibu tidak bisa bekerja lagi, ya, atau Bapak Ibu meninggal. Ada 5 masalah yang menghantui siapapun yang hari ini, ya, yang mau bekerja mau bisnis, yaitu akan terjadi itu cepat atau lambat. Sadari itu. Ketika itu terjadi, maka sumber income Bapak Ibu akan macet. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari dan masa depan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di PHK, kalau Bapak Ibu perusahaan tutup, kalau Bapak Ibu sakit parah, kalau Bapak Ibu meninggal dunia, kalau Bapak Ibu kecelakaan tetap, apakah Bapak Ibu sudah siap? Bagaimana dengan putra-putri Bapak Ibu? Bagaimana dengan istri Bapak Ibu? Ya, apakah mereka sudah siap? Kalau Bapak Ibu tidak punya hari ini keran-keran air yang lainnya, ya. Kalau di sini Bapak Ibu luar biasanya, yang dulunya punya 1 keran air, yang dulunya punya 1 keranjang, begitu masuk Project Land Barissimo, begitu masuk BBS Smart Journey, masuk BBS, maka Bapak Ibu langsung memberikan 10 sumber income, di mana mereka nanti akhirnya punya 11 sumber income. Ya, kalau ada 1 keran air macet, masih ada 10 keran air yang lain. Kalau ada 1 keranjang telur jatuh, masih ada 10 keranjang telur yang lain. Sehingga apa? Sehingga di sini Bapak Ibu akan memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada siapapun yang bergabung di proyek ini. Kenapa? Ya karena mereka punya 10 keran air, punya 11 keran air, punya 11 keranjang telur. Bayangkan kalau mereka cuma 1 sumber income. Ya. Dari satu sumber income dari pekerjaan mereka atau dari bisnis mereka. Ya kalau bisnisnya masih jalan. Kalau bisnisnya tutup bagaimana? Ya kalau mereka nanti nggak kena PHK. Ya kalau perusahaannya tutup bagaimana? Bagaimana kalau sakit parah? Bagaimana kalau hari ini kecelakaan tetap? Bagaimana kalau Bapak Ibu meninggal dunia? Padahal Bapak Ibu itu kepala rumah tangganya. Apakah istri Bapak Ibu sudah siap? Apakah putra-putri Bapak Ibu masih siap? Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari dan masa depan Bapak Ibu? Nah itu yang Bapak Ibu harus perhatikan tuh. Nah, makanya apa? Dengan Project Land Baris ini, Bapak Ibu akan menciptakan 10 sumber income. Ya dari iklan baris, PPOB, marketplace, khusus online, ya kan umroh haji, properti, ya kan kesehatan, kecantikan, asuransi, dan investasi. Itu kan sangat luar biasa. Hanya mengeluarkan 38.000. Kalau 38.000 saya ingin menjangkau semua lapisan. Baik menengah ke bawah, menengah ke atas. Siapa yang hari ini nggak punya uang 38.000? 38.000 buat makan bakso aja langsung udah habis. Beli rokok 2 juga udah habis. Tapi kalau di sini 38.000 itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena 38.000 Bapak Ibu langsung punya 10 sumber income yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu, Bapak Ibu juga dapat ilmu digital marketing yang free selamanya. Yang dimana itu kalau dikonversi dengan rupiah itu, ilmu teknik digital marketing tadi kalau Bapak Ibu belajar di luar, itu Bapak Ibu bisa ngeluarin puluhan juta itu Bapak Ibu. Ya, ingat, garis bawahi merah. Teknik digital marketing yang diberikan BBS tuh, kalau Bapak Ibu belajar di luar, ya, itu bisa ngeluarin puluhan juta Bapak Ibu. Tapi di sini gratis selamanya, bayangkan tuh. Ya, bayangkan tuh, gratis selamanya. Makanya ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang kenapa PPOB kita taruh di depan? Sama ini. Yaitu karena ini adalah kebutuhan pokok yang semua orang pasti akan mengeluarkan ini. Mau hari ini bergabung di bisnis ini atau tidak, tiap bulan pasti beli token.
tiap bulan pasti beli kuota, tiap bulan pasti bayar PDAM, tiap bulan pasti beli pulsa. Sekalipun tidak bergabung di bisnis ini gitu loh. Ya, tapi bagaimana hari ini merubah pengeluaran PPOB itu menjadi sumber income selamanya. Bagaimana membuat pengeluaran PPOB ini menjadi hemat, karena nanti harga PPOB ini menjadi harga yang lebih murah dibandingkan PPOB beli di counter. Berarti terjadi penghematan seumur hidup, bahkan nanti diwariskan ke anak cucu Bapak Ibu itu juga terjadi penghematan. Ya, jadi penghematannya itu tidak hanya di Bapak Ibu loh ya, tapi di anak cucu cicit Bapak Ibu juga terjadi penghematan, gitu loh. Dan luar biasanya apa? Ya, di sini Bapak Ibu akan merubah sumber yang dulunya pengeluaran menjadi sumber penghasilan tiap bulannya. Nah, itu kenapa PPOB kita taruh di depan. Ya, di mana Bapak Ibu tidak perlu hari ini nyuruh-nyuruh orang untuk belanja PPOB, tidak perlu mentraining produk PPOB. Masa hari ini training produk pulsa kan nggak perlu, training produk kuota kan nggak perlu, sama token PDAM kan nggak perlu. Karena itu kan sesuatu yang Bapak Ibu keluarkan tiap bulannya gitu loh. Ya, makanya itu kenapa hari ini Project Land Baris sama PPOB kita taruh di ujung tombak di depan. Untuk apa? Untuk membangun gerbong. Untuk membangun tim besar dari generasi 1, saya singkat G1 sampai generasi 20. Ya, di mana nanti gerbong ini itu kita akan pindahin semuanya ke 8 project bisnis yang lain. Tanpa Bapak Ibu harus bangun jaringan lagi, tanpa harus presentasi promosi lagi, tanpa harus hari ini ya bina-bina lagi ya kan, mitra baru, nggak perlu ya, karena Bapak Ibu sudah punya generasi 1 sampai 20. Ya, buat apa Bapak Ibu hari ini capek-capek lagi bangun dari awal lagi, udah punya generasi 1 sampai 20 ya kan. Tapi kalau memang Bapak Ibu memaksakan mau bangun mitra baru ya why not, kenapa enggak gitu loh, kita nggak melarang. Ya, sekali lagi kita tidak melarang bagi siapapun yang nanti di project marketplace, kursus online, umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi itu tetap mau bangun mitra baru ya enggak kita larang ya, kenapa enggak. Justru kalau BU memang bangun mitra baru lagi, berarti potensi income BU makin besar, itu saja nanti efeknya gitu. Tapi kalaupun toh enggak, BU tetap income-nya sudah sangat besar sekali nantinya gitu loh. Ya karena di PPOB juga potensi income-nya terbatas, di Iklan Baris juga potensi income-nya terbatas. Ya, dan itu akan Bapak Ibu dapatkan juga di marketplace. Ya, nanti di kursus online, di umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, asuransi, dan investasi gitu Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu tinggal mindahin gerbong gitu loh. Jadi nanti generasi 1 pindahin ke marketplace, pindahin ke kursus online, pindahin nanti ke umroh haji, ya kan? Pindahin ke properti, pindahin kesehatan, pindahin kecantikan, pindahin asuransi, pindahin investasi. Generasi 2 juga begitu. Lah mindahin gerbong juga sehari juga bisa nanti Bapak Ibu. Bong tinggal mindah aja gitu loh. Generasi 2 ke nanti marketplace, khusus online, ke umroh haji ya kan, ke properti, ke kesehatan, ke kecantikan, ke asuransi, ke investasi. Ya sekali lagi mindahin gerbong itu nggak sulit, hanya butuh apa ya, nggak butuh waktu lama, sehari juga bisa gitu loh. Dan ingat loh ya, tahap 2 itu project bisnisnya sudah siap semua. Ingat, dari umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, sampai investasi, itu kita sudah siap. Ya, yang Bapak Ibu harus taklukkan itu adalah menaklukkan tahap 1 dulu. Terutama di project Iklan Baris sama PPOB. Bisa nggak Bapak Ibu membangun generasi 1 sampai 20? Kalau nggak bisa ya lupakanlah 8 project Iklan Baris, 8 project yang lainnya gitu. 8 project bisnis yang lainnya gitu loh. Ya. Karena apa? Ya karena sekali lagi, Project Land Baris sama PPOB kita taruh di depan, tujuannya supaya PPU mudah membangun tim besar dari generasi 1 sampai 20. Tapi kalau PPU lewat marketplace umroh haji, belum apa-apa, itu akan berhadapan dengan kompetitor yang sangat luar biasa. Contoh marketplace. Ya kalau Bapak Ibu hari ini nawarin marketplace, Bapak Ibu akan berhadapan dengan Bukalapak, Shopee, Lazada, ya kan, yang dimana mereka sudah bergerak lebih dulu gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai umroh haji lah, sekarang travel di lapangan banyak sekali gitu loh. Bapak Ibu bergerak di agen properti di lapangan banyak sekali gitu. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan gitu loh. Tapi kalau kita lewat iklan, itu pemain apapun bisa ditawarkan. Kalau lewat PPOB, semua orang butuh hari ini yang namanya pulsa, data, kuota, token dan sebagainya. Gitu loh. Tinggal mereka memindahkan saja di sini gitu loh.
Ya, nah sekarang saya akan jelaskan marketing plan untuk Project Land Barissimo sama PPOB. Nah, marketing plan-nya itu seperti apa? Lihat di layar handphone Bapak Ibu. Nah, ini adalah marketing plan Project Land Barissimo. Jadi Project Land Barissimo kita itu punya marketing plan, ya, ada bonus sponsoring, ada charity level, charity sponsor, dan nanti kedepannya ada reward juga, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya terangkan charity level sama charity sponsor. Nah, charity level yang Bapak Ibu harus ketahui itu satu. Kita itu sistemnya adalah sistem matahari yang dibikin dua kaki, atau istilah bahasa Inggrisnya itu binary hybrid. Binary hybrid itu apa? Yaitu sistem matahari yang dibikin dua kaki. Maksudnya apa? Yaitu PU bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang, yaitu mengajak sebanyak-banyaknya orang, tidak terbatas, tapi ingat, orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya, itu Bapak Ibu harus lempar ke bawah. Ke level 1, bukan level 1, pasti level 2. Karena level 1 pasti 2 orang, 2 kaki kan, gitu. Level 2, level 3, level 4, level 5. Sekalipun mereka Bapak Ibu letakkan di level 2, level 3, level 4, level 5, ya kan, dan seterusnya, tetap mereka adalah generasi 1 Bapak Ibu. Siapa itu generasi 1? Orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Siapa generasi 2? Orang yang diajak generasi 1. Siapa yang generasi 3? Orang yang diajak generasi 2, dan seterusnya. Itulah bedanya antara generasi 1 sama level 1. Ya. Jadi orang ketiga itu Bapak Ibu keempat dan seterusnya, Bapak Ibu lempar ke bawah. Letakkan di level-level 2, level 3, 4 yang masih kosong. Ya, karena ini sistem matahari yang dibikin dua kaki, pasti level 1 dua kaki. Pasti 2 orang. Ya, level 2 pasti 4 ya, karena 2 orang ini masing-masing 2 kaki, makanya 4. 4 orang masing-masing 2 kaki jadi 8. 8 masing-masing 2 kaki jadi 16. 16 masing-masing 2 kaki jadi 32. 32 orang masing-masing punya 2 kaki jadi 64. Nah, sekarang rumusnya bagaimana untuk charity level di masing-masing level? Tolong perhatikan. Rumus level 1. Ya, ini Bapak Ibu harus ketahui betul, karena apa? Banyak sekali yang tanya. Ini bonus saya bagaimana bonus? Padahal sudah kita jelaskan di training hari Senin di sesi 2 ini. Tolong perhatikan. Rumus level 1. Bonus sponsoring itu 10.000, dicatat ya. Bonus sponsor itu 10.000. Setiap ngajak satu orang yang bayar 38.000, itu Bapak Ibu dapat 10.000. Nah, berarti kalau di sini ada 2 orang, ya berarti 2 orang dikali 10.000, berarti 20.000. Ya, dan ingat ya, level 1 sampai 6 ini itu belum tentu yang ngisi itu Bapak Ibu. 2 sampai 64 orang ini dan seterusnya itu yang ngisi bisa sponsor atau leader Bapak Ibu. Karena apa? Efek spillover tadi. Kalau sponsor Bapak Ibu ngajaknya lebih dari 2, misalkan dia ngajak 20, 50 atau 100, otomatis kan dia lempar ke bawah. Nah, ngelempar ke bawah itu bisa saja level 1 2 orang ini itu yang ngajak sponsor atau leader Bapak Ibu. Begitu juga 4 ini. Begitu juga 8, begitu juga 16, 32, 64. Jadi artinya level 1 sampai 6 ini belum tentu ini yang ngajak itu adalah jaringan sponsorisasi Bapak Ibu. Bisa saja 2 sampai 64 ini garis sponsorisasi dari sponsor Bapak Ibu karena mereka ngajak lebih dari 2 gitu. Gitu. Itu yang disebut dengan level. Ya, kalau generasi 1 otomatis itu adalah orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Ya. Kalau Ibu tidak bisa ngajak orang, ya generasi satunya 0 gitu. Tapi kalau di sini walaupun hari belum ngajak, tapi karena sponsor Ibu sudah ngajaknya lebih dari 2, bisa saja 2 orang ini diisi oleh sponsor Ibu gitu loh. Nah, itu enaknya cari level itu begitu gitu. Nah, sekarang kita lihat rumusnya bagaimana tadi. Ya, ketika Bapak Ibu ngajak 2 orang, sekalipun Bapak Ibu 2 orang ini juga tidak diajak oleh Bapak Ibu, 2 orang ini ngajak sponsor, tetap Bapak Ibu dapat 20.000. Tetap dapat 20.000 sekalipun 2 orang ini yang ngajak bukan Bapak Ibu. Ya, walaupun 2 orang ini yang ngajak sponsor Ibu tetap dapat 20.000. Itu enaknya cari level. Nah, sama perusahaan 20.000 ini dipotong langsung ya dari bonus ini untuk upgrade grade 1 Bapak Ibu. Upgrade grade 1 itu berapa? Yaitu 20.000. Sehingga Bapak Ibu terima bonusnya cuma 0. Jadi di level 1 ini Bapak Ibu masih 0 bonusnya. Kita masuk level 2. Ya, kapan dapat bonus dari 4 orang ini? Ya kan? 4 orang ini ya belum tentu yang ngajak itu 2 orang ini. Ya, sekali lagi, ini bisa aja spillover dari sponsor atau leader Bapak Ibu. Ya, tapi sekali lagi, Bapak Ibu tetap dapat bonus dari 4 orang ini, gitu loh. Dan seterusnya nanti begitu. Ya, kapan dapat bonus dari 4 orang ini? Ketika 4 orang ini upgrade grade 1 seperti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1 20.000 tadi,
maka 4 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1 gitu loh. Kenapa bisa ya? Tinggal Bapak Ibu ajarin saja gitu loh. Ya, seperti itu. Tombol noise-nya tolong jangan dihidupkan. Tombol noise-nya jangan diklik. Ya, tombol noise-nya jangan diklik Bapak Ibu ya, suaranya masuk ke ruang Zoom. Ya. Nah, berarti kalau mereka bisa upgrade ke 1, berapa bonus Bapak Ibu? Ya 4 dikali 20.000. Berapa bonus Bapak Ibu? 80.000. 80.000 dipotong langsung sama perusahaan ya untuk upgrade grade 2 Bapak Ibu, yaitu 40.000 sehingga Bapak Ibu terima sisanya 40.000. Jadi upgrade grade 2 itu 40.000 yang diambil dari bonus total Bapak Ibu 80.000 ini. 80.000 dari mana? Dari 4 orang ini upgrade grade 1 seperti Bapak Ibu tadi gitu. Ya. Nah, level 3. Kapan dapat bonus dari 8 orang ini? Ketika 8 orang ini upgrade grade 2 seperti Bapak Ibu tadi. Nah, ketika mereka upgrade grade 2, maka bonus Bapak Ibu berapa? Yaitu 8 dikali 40.000, berapa? 320.000. Nah, sama perusahaan dipotong 120.000 untuk upgrade grade 3 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terima sisa berapa? 200.000. Nah, kita masuk level 4. Kapan dapat bonus dari 16 orang ini? Yaitu ketika 16 orang ini upgrade grade 3 seperti Bapak Ibu tadi. Kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, maka 16 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3 gitu loh. Ya. Nah, ketika mereka upgrade grade 3, maka Bapak Ibu bonus totalnya berapa? 16 dikali 120.000. Berapa? 1.920.000. Berarti bonus Bapak Ibu berapa? Ya, 1.920.000 ini dipotong 500.000 untuk upgrade grade 4 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terima sisa 1.420.000. Ya, level 5 yaitu 32. Kapan dapat bonus dari 32 orang ini? Ketika 32 orang ini upgrade grade 4 seperti Bapak Ibu tadi. Nah, ketika mereka upgrade grade 4, berarti Bapak Ibu dapat bonus berapa? 32 dikali 500.000. Berapa? 16 juta. Nah, sama perusahaan dipotong 1,5 juta untuk upgrade grade 5 Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu terima sisa 14.500.000. Nah, level 6 ada 64. Yaitu ketika 64 ini upgrade grade 5 seperti Bapak Ibu, maka bonus Bapak Ibu berapa? 64 dikali 1,5 juta. Berapa? Yaitu 96 juta. Gitu. Nah, sama perusahaan tidak dipotong sama sekali. Jadi 100% masuk rekening Bapak Ibu. Sehingga total yang Bapak Ibu terima dari level 1 sampai 6 berapa? 112 juta untuk satu hak usaha. Di sini Bapak Ibu bisa mengambil 3 hak usaha, berarti 38.000 kali 3, berarti 114.000 atau 7 hak usaha. Berarti berapa? 38.000 dikali 7. Berapa? 266.000. Nah, karena masing-masing titik itu punya level 1 sampai 6, kalau Bapak Ibu ngambil 3 titik, ya berarti 112 juta kali 3. Kalau ngambil 7 titik, karena masing-masing titik punya level 1 sampai 6, ya maka ya tinggal kali 7 aja. Nah, itu bedanya kalau Bapak Ibu ngambil 1 titik, 3 titik, 7 titik. Gitu loh. Ya, itu charity level. Sekarang charity sponsor. Nah, kalau charity sponsor ini berdasarkan orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengajak sama sekali, ya berarti bonusnya 0. Sampai kapanpun 0, selamanya 0. Ya, makanya di sini Bapak Ibu harus betul-betul perhatikan ya bagaimana bisa menaklukkan 4 orang ini dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Makanya besok harus hadir jam 20 supaya Bapak Ibu punya generasi 1 4 orang. Ya, ini simulasi kalau masing-masing ngajak 4 orang. Ini simulasinya saja. Kalau masing-masing ngajak 4 orang. Walaupun sebetulnya di sini tidak dibatasi, Bapak Ibu bisa ngajak 5, 6, 7, 10, 12, sampai tak terbatas. Bisa ngajak sebanyak-banyaknya. Tapi sekali lagi tadi, orang ketiga, keempat, dan seterusnya harus spill over ke bawah. Karena ini bentuknya 2 kaki, pohon jaringannya 2 kaki. Ya, berarti orang yang Bapak ajak ketiga, keempat harus dilempar ke level 2, level 3, keempat, dan seterusnya. Nah, sekalipun Bapak lempar ke level 2, level 3, keempat, dan seterusnya, tetap mereka generasi 1, gitu loh. Ya, tetap generasi 1 Bapak Ibu, yaitu orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Nah, sekarang simulasinya bagaimana? Kalau semuanya ngajak 4, berarti generasi 1 4, kalau ngajak 4 berarti 4 orang ini masing-masing ngajak 4 jadi 16. 16 masing-masing ngajak 4 berarti 64. 64 masing-masing 4 jadi 256. 256 masing-masing ngajak 4 jadi 1024. 1024 masing-masing ngajak 4 jadi 4096. Nah, sekarang rumusnya bagaimana dari generasi 1 sampai 6? Lihat di layar handphone Bapak Ibu. Rumus generasi 1. Tadi bonus sponsor berapa? 10.000 ya. Berarti 4 dikali 10.000 berapa? 40.000. Sama perusahaan dipotong 20.000 untuk upgrade grade 1 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terima sisa 20.000. Ini kalau ngajak 4 ya.
Kalau ngajak 10 berarti berapa? Berarti 10 dikali 10, 100.000. Sama perusahaan dipotong 20.000. Bapak Ibu terima sisa berapa? Ya, 80.000. Lah kalau ngajak 100, ya Bapak Ibu terima sisa berapa? Yaitu 100 dikali 10.000, berapa? 1 juta. 1 juta dikurangi 20.000, Bapak Ibu terima sisa 980.000. Ya. Jadi yang dipotong cuma 20.000, ya. Sisanya masuk rekening Bapak Ibu. Ini kan contohnya cuma ngajak 4. Ya, ngajak 4. Kalau ngajak 100 ya dapatnya bukan 20.000 ya, tapi dapatnya 980.000. Ya, kita masuk generasi 2 yaitu 16 orang. Kapan dapat bonus dari 16 orang ini? Yaitu ketika 16 orang ini upgrade grade 1 seperti Bapak Ibu tadi. Ya, ketika mereka upgrade grade 1 berarti bonus Bapak Ibu berapa? 16 dikali 20.000. Karena upgrade grade 1 kan 20.000, berarti 16 dikali 20.000 berapa? 320.000. Sama perusahaan dipotong 40.000 untuk upgrade grade 2 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terima sisa 280.000. Generasi 3, 64. Kapan dapat bonus dari 64 orang ini? Ketika 64 orang ini upgrade grade 2 seperti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, maka 64 orang ini juga bisa upgrade grade 1, grade 2. Nah, ketika mereka upgrade grade 2, bonus Bapak Ibu berapa? 64 dikali 40.000 berapa? 2.560.000. Sama perusahaan dipotong 120.000 untuk upgrade grade 3 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terima sisa 2.440.000. Generasi 4, yaitu 256. Kapan dapat bonus dari 256 orang ini? Yaitu ketika 256 orang ini upgrade grade 3 seperti Bapak Ibu tadi. Ya kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, maka 256 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3. Nah, ketika mereka upgrade grade 3, maka Bapak Ibu dapat bonus tuh. Ketika 256 ini upgrade grade 3, maka bonus Bapak Ibu berapa? 256 dikali 120.000 berapa? 30.720.000. Sama perusahaan dipotong 500.000 untuk upgrade grade 4 Bapak Ibu. Bapak Ibu terima sisa berapa? 30.220.000. Sekarang masuk generasi 5, 1024. Kapan dapat bonus dari 1024 orang ini? Ketika 1024 orang ini upgrade grade 4 seperti Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, maka 1024 ini juga pasti bisa upgrade grade 4. Gitu loh. Ketika mereka upgrade grade 4, maka Bapak Ibu dapat bonus berapa? 1024 dikali 500.000 berapa? 512 juta. Sama perusahaan dipotong langsung 1,5 juta. Bapak Ibu terima sisa 510 juta. Nah, kita masuk generasi 6 yaitu 4.096. Kapan dapat bonus dari 4.096? Ketika 4.096 ini upgrade grade 5 seperti Bapak Ibu tadi. Lah kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, 5, maka 4.096 ini sudah juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Nah, ketika 4.096 ini upgrade grade 5, maka bonus Bapak Ibu berapa? 4.096 dikali 1,5 juta. Dikali 1,5 juta ini, yaitu berapa? 6.144 juta. Ya, sama perusahaan ini tidak dipotong sama sekali. Jadi 100% masuk rekening Bapak Ibu. Sehingga totalnya Bapak Ibu dapat berapa? 6,6 miliar. Ini untuk satu usaha loh ya. Kalau 3 usaha, kalau masing-masing punya generasi 1 sampai 6, ya tinggal dikali 3 aja, 6,6 miliar kali 3. Itulah bedanya antara ngambil 1 titik, 3 titik, 7 titik. Kalau ngambil 7 titik berarti 6,6 miliar kali 7. Kenapa? Ya karena masing-masing titik punya generasi 1 sampai 6 gitu loh. Ya, kalau saran saya Bapak Ibu minimal ngambil 3 titik. Ya kenapa? Ya kerja kerasnya sama, capeknya sama, tapi bonusnya beda gitu loh. Ya beda, wah, masa sama antara 1 titik sama 3 titik, 7 titik pasti beda. Gitu. Nah, karena sekali lagi masing-masing titik punya generasi 1 sampai 6. Ya. Nah, ini adalah PPOB. Nah, selanjutnya iklan baris. Sekarang saya akan sharing untuk PPOB. Bagaimana untuk PPOB? Ya, lihat di layar handphone Bapak Ibu. Ini tinggal 2 menit. Nanti kalau belum selesai marketing PPOB, saya lanjutkan di sesi 3. Ya. Ini adalah simulasi marketing plan PPOB berdasarkan total deposit, ya, total deposit dalam 1 bulan. Ya, per kelipatan 50.000, Bapak Ibu dapat Rp10 dari generasi 1 sampai generasi 20 Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan total deposit dalam 1 bulan, ya, per kelipatan 50.000 dari deposit generasi 1 sampai 20 Bapak Ibu dapat Rp10. Ya. Nah, ini contoh simulasi saja. Jika 1 minggu masing-masing ngajak 2 orang. Ini buat BBS, seminggu ngajak 2 orang itu sangat-sangat mudah sekali. Sekali lagi, sangat-sangat mudah sekali. Asal Bapak Ibu besok mau hadir di privat BBS jam 20. Ilmunya di sana semua. Ya kalau semua orang seminggu bisa ngajak 2 orang, kita lihat. Minggu pertama, 2 orang.
Ya, minggu kedua 4 orang karena masing-masing ngajak 2, minggu ketiga 8 orang, minggu keempat 16, minggu kelima 32, minggu keenam 64, minggu ketujuh 128, minggu ke-12 4016. Ya. Minggu ke-13 8.000 sekian, minggu ke-14 16.000 sekian, minggu ke-20 itu ya 1 juta sekian. Minggu ke-20 itu kalau dibagi 4 minggu itu sama dengan 5 bulan. Berarti dalam waktu 5 bulan Bapak Ibu akan punya tim totalnya. Ini kalau 1 juta sekian ditambah semuanya sampai generasi 1 ini totalnya hampir ya kurang lebih itu 1,5 juta ya Bapak Ibu. Kurang lebih bisa mencapai 2 juta Bapak Ibu. Ya, ini kurang dari 1 menit pasti akan berhenti. Nanti kalau berhenti saya akan lanjutkan untuk marketing plan BPWB di sesi 3. Nah, ini kalau total deposit ini masing-masing 500.000, berapa bonus Bapak Ibu? Ya, 500.000, masing-masing 500.000 nih depositnya nih. Dari mitra generasi 1 sampai 20. Nah, 500.000 ini bisa dipakai untuk sendiri, bisa dipakai untuk jualan. Jadi Bapak Ibu deposit 500.000, walaupun sebetulnya di sini depositnya minimal 50.000 ya. Nah, itu kalau diakumulasikan sebulan bisa akan mencapai 500.000. Ya, baik Ibu pakai sendiri mau jualan, berapa bonus Bapak Ibu? Ya, generasi 1 2 berarti 2 dikali 100. 100 ini dari mana? 500.000 dikali 50, dibagi 50 kan 10. 10 dikali 10 rupiah sama dengan 100 rupiah. Berarti dari generasi 1 2 orang Bapak Ibu bonusnya 200 rupiah. Generasi 2 400 rupiah, generasi 3 800 rupiah, generasi 4 1.600 rupiah, generasi